Jika kamu percaya Tuhan, Tuhan seperti apa yang kamu yakini? Dan jika kamu tidak percaya Tuhan, Tuhan yang mana yang tidak kamu percaya? Pernah nih suatu ketika Einstein ditanya, apakah kamu percaya Tuhan? Lalu jawaban Einstein adalah, halo pejuang hidup, welcome kalau kalian baru nemu channel ini, dan welcome back kalau kalian udah pernah mampir ke channel ini. Stop, jangan dulu subscribe channel ini ya, karena di akhir konten aku baru akan minta kalian untuk subscribe. Oke, langsung aja. In this video, we're gonna talk about Tuhannya Spinoza, di mana Einstein sangat setuju sekali dengan konsep Tuhan seperti Tuhannya Spinoza. Disclaimer dulu, video ini tidak mengajak kalian untuk mempercayai satu pandangan tertentu atau mengajak untuk tidak mempercayai pandangan tertentu. Karena di sini kita hanya akan menelusuri bagaimana dua pemikir besar yang hidup berabad-abad terpisah memandang Tuhan dengan cara yang sangat berbeda dengan yang umum kita ketahui. Terlepas dari agama apa, pasti banyak dari kita tumbuh dengan gambaran tentang Tuhan sebagai sosok yang maha kuasa, maha tahu, maha mengatur gitu ya, maha menghukum dan maha mengasihi. Tuhan yang mencatat setiap kesalahan, setiap perbuatan baik dan mengganjarnya dengan surga atau neraka. Tapi bagaimana jika ada tokoh besar dalam sejarah, seorang ilmuwan jenius yang justru percaya pada Tuhan yang berbeda? Dialah Albert Einstein. Aku percaya pada Tuhannya Spinoza, katanya. Siapa itu Spinoza? Dan seperti apa Tuhan yang diyakini oleh dua orang jenius ini? Meski mereka berasal dari dunia yang berbeda, yang satu filsafat dan yang satu fisika. Baruch Spinoza, filsuf abad ke-17 asal Belanda, lahir tahun 1632 di Amsterdam. Ia berasal dari keluarga Yahudi keturunan Portugis yang kabur dari Spanyol karena persekusi agama. Jadi keluarganya itu religius parah guys. Tapi dari kecil nih, Spinoza itu tipe anak yang gak puas gitu loh kalau cuma disuruh percaya gitu aja. Dia suka nanya, kenapa sih harus begini? Kenapa sih harus begitu? Kalau Tuhan maha segalanya, kenapa sih dunia bisa kejam? Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, mulai deh, dia ini punya pemikiran yang berbeda. Dia juga mulai membaca filsafat Yunani, belajar matematika, dan makin lama makin kritis sama ajaran-ajaran yang selama ini dia terima mentah-mentah. Long story short, di usia 23 tahun, komunitas Yahudinya itu menganggap dia sesat. Dia dikutuk, dikeluarkan, diasingkan, bahkan dilarang didekati. Bayangin guys, umur 23 diusir dari komunitas, keluarga, teman-teman, semua pergi. Tapi dia tetap tenang, tetap mikir, tetap nulis. Kalau aku kayaknya udah bolak-balik ke psikolog deh, biar nggak berakhir hidupnya. Anyway, setelah diasingkan, dibuang, dia kerja sebagai pengasah lensa kacamata. Hidupnya itu sangat sederhana, sama sekali nggak kaya. Tapi dari kamarnya yang kecil, dia itu nulis buku yang isinya bisa mengguncang dunia. Salah satu karya besarnya yaitu Etika. Tapi anehnya nih, buku ini tuh baru diterbitkan setelah dia meninggal. Alasannya itu ya karena bisa bahaya gitu loh untuk nyawanya waktu itu, katanya. Di buku ini dia menulis, Tuhan bukan sosok di luar sana. Tuhan adalah alam itu sendiri. Wait. Jadi Tuhan sama dengan alam? Atau gimana maksudnya? Oke, jadi begini, menurut Spinoza, segala hal di dunia ini kayak langit, air, manusia, daun jatuh, suara tawa, bahkan rasa sedih, semuanya itu adalah bagian dari Tuhan. Tuhan bukan makhluk yang marah kalau misalnya kita nggak sembahyang gitu ya, atau Tuhan juga bukan sesuatu yang akan senang jika kita berbuat baik dan menyembahnya, katanya itu seperti itu. Dia bilang Tuhan adalah hukum yang membuat bunga mekar, Tuhan adalah mekanisme kenapa matahari terbit setiap hari. Jadi menurut Spinoza, kalau kamu pengen ngerti Tuhan ya, pelajarilah alam. Ya mungkin kalau kata orang Islamnya mah itu tuh tadabbur alam gitu ya, tapi ini kan Spinoza ya guys ya, beda-beda. Waktu itu orang-orang langsung pada bilang, oh dia itu ateis. Padahal enggak juga. Spinoza ini tetap percaya bahwa ada sesuatu yang agung, tapi bukan dalam bentuk Tuhan yang mengatur kehidupan manusia satu persatu. Spinoza bilang, Tuhan nggak marah, Tuhan juga nggak senang,
Tuhan itu netral, kayak gravitasi misalnya. Gak peduli kamu baik atau jahat, semua tetap jatuh kalau lompat dari atas gedung. Jadi kalau kamu merasa hidup kamu itu lagi sial, bukan karena Tuhan lagi marah katanya. Kalau kamu lagi beruntung, bukan juga karena Tuhan lagi sayang ke kamu. Spinoza bilang semua ini terjadi karena hukum sebab akibat. Alam punya sistemnya sendiri, dan sistem itu, ya itulah Tuhan. Dan buat Spinoza nih, kesadaran bahwa kita itu adalah bagian kecil dari sesuatu yang besar, itulah yang bikin hidup kita itu penuh makna katanya. Etika lahir dari pemahaman, bukan dari rasa takut. Manusia berbuat baik karena tahu selaras dengan kodrat ilahi, dengan keteraturan semesta. Bukan karena kita takut dosa, lantas kita berbuat baik. Tapi karena kita sadar nih bahwa kita itu bagian dari satu sistem yang luar biasa hebat, yaitu semesta. Begitu kata Spinoza, kurang lebih ya. Itu kata Spinoza, bukan kata aku ya. Nah, berabad-abad setelah Spinoza meninggal, muncullah sosok yang sangat terkenal sampai sekarang, yaitu Albert Einstein. Einstein ini, you know lah, ilmuwan yang punya teori relativitas, bikin kita ngerti cahaya, waktu, dan semesta dengan cara yang baru. Meskipun sangat terkenal dengan kefisikaannya, ternyata dia juga suka mikir soal Tuhan loh guys. Pernah nih suatu ketika Einstein ditanya, apakah kamu percaya Tuhan? Lalu jawaban Einstein adalah, aku percaya pada Tuhannya Spinoza. Einstein gak percaya sama konsep Tuhan yang ngatur hidup kita itu kayak wayang. Tapi dia percaya pada keteraturan yang luar biasa dalam semesta ini. Dia bilang hukum alam terlalu indah untuk dianggap kebetulan. Tapi juga terlalu impersonal untuk dianggap diatur kayak nonton sinetron. Einstein merasa makin dia pelajari semesta, makin dia terharu oleh harmoni yang terjadi. Dan harmoni itulah yang dia anggap sebagai Tuhan. Jadi pejuang hidup, meskipun Spinoza itu hidup dalam kesunyian, diasingkan, tapi pikirannya itu tetap bisa sampai ke abad berikutnya. Bahkan ke kita sekarang gitu ya. Dan bahkan bikin orang sekelas Einstein bilang, aku percaya pada Tuhan versinya. Tapi sekali lagi, video ini tuh bukan ngajak kamu untuk ikut percaya pada Tuhannya Spinoza ya. Nggak juga ngajak kalian itu buat ninggalin apa yang udah kalian yakini. Ini cuma sekedar cerita aja gitu loh tentang satu orang yang punya pemikiran berbeda dan tentang satu ilmuwan besar yang meskipun hidup di dunia angka dan rumus dan sebagainya ya, tetap punya ruang dalam hatinya untuk rasa kagum pada semesta. Kalau menurutmu bagaimana pejuang hidup? Apakah kamu punya pemikiran sendiri tentang konsep Tuhan? Coba komen di bawah ya. Karena menurut aku ya, satu hal yang bisa kita renungkan adalah kadang mengenal Tuhan itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling berani bertanya. Jadi jangan takut bertanya kalau misalnya pertanyaan itu memang akan membuat kamu semakin yakin pada Tuhan. Karena pada akhirnya ketika hanya sekedar doktrin yang kita terima, hal itu tuh akan mudah sekali untuk digoyahkan. So, pahamilah apa yang kalian yakini dan teruslah belajar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan notifikasinya agar kalian tahu kalau misalnya aku bikin video-video baru yang menarik lainnya. Bye!